Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiatul Hardianti Amala dari Prodi Manajemen 2018 NIM 18106620063 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Seminar Metodologi Penelitian Kewirausahaan dengan judul Fasilitasi Pelayanan Sertifikasi Halal bagi Industri Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Yang pertama, ada pendahuluan. Berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antar pelaku usaha, sehingga mereka harus lebih cermat dan kreatif dalam meningkatkan kualitas produknya, sehingga keloyalan konsumen akan terjamin seiring dengan kepuasan konsumen. Industri kecil menengah di Kabupaten Blitar, khususnya IKM pada sektor makanan dan minuman, harus lebih giat dalam memberikan kepuasan kepada konsumen, salah satunya dengan memberikan jaminan kualitas produk seperti jaminan produk halal. Namun pada kenyataannya cukup banyak industri makanan dan minuman di Kabupaten Blitar yang belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan sejumlah instansi pemerintah lainnya bekerja sama untuk memfasilitasi pelayanan program sertifikasi halal gratis atau SEHATI dalam rangka memudahkan para pelaku IKM dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produknya, sehingga pemasaran dari produk-produk industri di Kabupaten Blitar dapat berkembang ke wilayah yang lebih luas dan dapat masuk ke pasar yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana fasilitasi pelayanan sertifikasi halal bagi industri kecil menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fasilitasi pelayanan sertifikasi halal bagi industri kecil menengah atau IKM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama untuk mahasiswa yaitu mengetahui proses pendaftaran sertifikasi halal untuk industri kecil menengah. Yang kedua, manfaat untuk Universitas Islam Blitar, yaitu menjadi sarana dalam membina hubungan kerjasama yang baik. Yang ketiga, manfaat penelitian bagi instansi, yaitu mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan. Adapun manfaat penelitian untuk pembaca yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai alur pendaftaran sertifikasi halal gratis untuk produksi industri kecil menengah. Dalam menguatkan penelitian ini, ada beberapa tinjauan pustaka yang saya gunakan. Yang pertama ada pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis. Yang pertama, pelayanan barang, yang kedua pelayanan jasa, dan yang ketiga adalah pelayanan administratif. Tinjauan pustaka yang kedua adalah industri kecil menengah. Departemen Perindustrian mengelompokkan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar, yaitu industri dasar, industri aneka, dan industri kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019, industri kecil adalah kelompok usaha yang mempekerjakan paling banyak 19 tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan industri menengah adalah kelompok usaha yang mempekerjakan paling sedikit 20 tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak sebesar 15 miliar rupiah. Tinjauan pustaka yang ketiga adalah produk pangan.
Produk pangan adalah semua produk yang mudah habis dan sering dikonsumsi oleh konsumen, baik itu makanan maupun minuman. Pelaku usaha yang memproduksi produk pangan untuk diperdagangkan termasuk industri kecil menengah wajib mencantumkan label pada kemasan pangan tersebut serta memuat keterangan mengenai yang pertama nama produk, yang kedua daftar bahan yang digunakan atau komposisi, yang ketiga berat bersih produk, yang keempat nama dan alamat pihak yang memproduksi, yang kelima halal bagi yang dipersyaratkan, yang keenam tanggal dan kode produksi, yang ketujuh adalah nomor izin edar bagi pangan olahan atau PIRT. Tinjauan pustaka yang keempat adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sertifikat halal ini merupakan proses yang harus dilalui oleh suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Masa berlaku sertifikat halal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH pasal 42, yaitu sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan BPJPH kecuali terdapat perubahan dalam komposisi bahan. Metode penelitian. Metode penelitian ini dilaksanakan pada penelitian dengan judul Fasilitasi Pelayanan Sertifikasi Halal bagi Industri Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dilaksanakan di kantor Disperinda yang kemudian ditempatkan pada bidang industri ketika melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Kegiatan ini dilakukan selama 1 bulan dimulai dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 5 November 2021. Metode penelitian ini adalah dengan melakukan partisipasi secara langsung melalui sistem magang dengan cara mengikuti setiap kegiatan yang sesuai dengan aturan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta wawancara terhadap karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Jenis dan sumber data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik individu maupun kelompok yang berupa wawancara dan hasil observasi. Data sekunder diperoleh dari website Kementerian Perindustrian dan Kementerian Agama mengenai sertifikasi halal gratis atau sehati bagi industri kecil menengah. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder didapatkan dari referensi, laporan, literatur, dan laporan kerja yang sebelumnya atau ringkasan yang diperoleh dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Hasil dan pembahasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam perannya sebagai Satgas Halal bertugas untuk menginformasikan program sehati, yang kedua memberikan bimbingan teknis terkait dengan permohonan sertifikasi halal, yang ketiga membantu pelaku industri dalam memasukkan dokumen ke aplikasi halal, yang keempat melaporkan pelaksanaan layanan program sehati kepada BPJPH, yang kelima melakukan koordinasi dengan LPH dan MUI saat proses sertifikasi halal. Persyaratan penerima fasilitasi pelayanan sertifikasi halal gratis yang pertama adalah tidak pernah menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain. Yang kedua harus memiliki NIP, yang apabila belum memiliki harus mendaftar dahulu melalui website oss.go.id. Yang ketiga, pelaku usaha harus memiliki modal usaha kurang dari 2 miliar rupiah.
Yang keempat, melakukan usahanya secara kontinu selama lebih dari 3 tahun. Yang kelima, mendaftarkan satu jenis produk saja. Yang keenam, memiliki kurang dari 20 nama produk. Yang ketujuh, pelaku usaha merupakan produsen dan bukan reseller. Yang kedelapan, memiliki izin edar ataupun izin lainnya seperti MD atau PIRT atau SLHS. Tahapan atau alur pendaftaran fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku industri kecil menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha harus mengakses halal melalui website ptsp.halal.co.id. Yang kedua, mengisi data di halal sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, memilih jenis pendaftaran. Dalam hal ini, pelaku usaha harus memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi. Yang keempat, mengisi kode fasilitasi dengan sehati 21. Yang kelima, memilih lembaga pemeriksa halal. Yang keenam, BPJPH melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai yang dipersyaratkan. Dokumen yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha yaitu yang pertama surat permohonan, yang kedua aspek legal berupa NIB, yang ketiga dokumen penyelih halal seperti KTP, keputusan penetapan penyelih halal, CV, dan sertifikat pelatihan. Yang keempat adalah daftar nama produk atau bahan. Yang kelima, proses pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal, dokumen izin edar, surat pernyataan, serta foto proses produksi bahan. Setelah calon penerima fasilitasi mengunggah dokumen persyaratan ke aplikasi halal, tahapan selanjutnya yaitu proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. LPH akan memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pemeriksaan bahan, produk, proses, dan produk halalnya menuju lokasi produksi. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, maka produk tersebut akan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk. Sertifikat halal ini berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik sehingga pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan cara mengunduhnya melalui aplikasi halal. Namun perlu diingat bahwa pemberlakuan sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah selama 4 tahun saja. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam perannya sebagai Satgas Halal bertugas untuk menginformasikan program Sehati, memberikan bimbingan teknis terkait permohonan sertifikasi halal, dan membantu pelaku industri dalam memasukkan dokumen ke aplikasi halal. Pelaku usaha yang ingin mendaftar sertifikasi halal gratis dapat mengakses dan mengisi data sesuai dengan persyaratan melalui aplikasi halal, atau bisa juga mengakses website ptsp.halal.co.id. Selanjutnya, pelaku usaha dapat memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi dan mengisi kode fasilitasi dengan sehati 21. Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan, produk akan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan ketetapan kehalalan produk. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik sehingga pelaku usaha harus mengunduhnya melalui aplikasi halal. Saran saya untuk instansi tersebut yaitu diharapkan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk sering memberikan bimbingan teknologi mengenai sertifikasi halal sehingga para pelaku usaha di Kabupaten Blitar akan lebih paham kegunaan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya jual produk dan dapat memajukan industri kecil menengah di wilayah Blitar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.